betul terjadi Pak di lapangan. Jadi terutama itu untuk kompetensi teknis ya Pak, itu sangat tinggi sekali dan peningkatannya dari pengalaman kami testing yang 2019 nilainya itu sangat tinggi sekali Pak peningkatannya. Kalau nggak salah untuk teknis tahun 2019 itu nilainya nilai passing grade-nya cuma 65 gitu. Sementara sekarang saya aja yang guru BK passing grade-nya itu 285 Pak. Jadi di teknis itu semuanya itu tidak ada yang passing grade Pak. Bu Sus, jadi apa yang ingin diminta ke Pak Dirjen mumpung saat ini jadi ada Pak Dirjen? Ya betul, saya minta ke Pak Dirjen ya, tolonglah luluskan saja Pak yang testing semuanya itu, yang honorer, yang K2, apalagi K2 itu cuma 84 orang itu di Jawa Barat Pak. Cuma 84 orang, kemudian juga itu sudah ada yang meninggal satu sebelum tes Pak. Dia meninggal sebelum pelaksanaan tes, dia sudah meninggal, yaitu dari Kabupaten Tasikmalaya, Pak. Sudah ada yang meninggal. Baik. Dan tolonglah luluskan saja. Terutama tolong sampaikan salam saya dan keinginan saya. Kami semua guru honorer ya dan K2. Tolong sampaikan harapan, keinginan, ya, penghargaan atas pengabdian kami guru honorer dan K2 kepada Mas Menteri. Tolong sedikit saja nurani untuk kami ya, karena tidak akan ada Pak Dirjen, tidak akan ada menteri, tidak akan ada presiden, tidak akan ada pengusaha tanpa kami guru honorer. Baik, silakan Pak Dirjen. Jadi angkat saja pemerintah diawali dari pendaftaran yang sangat ribet gitu ya, mengenai administrasi. Kenapa tidak dipikirkan bahwa guru itu tidak semuanya tinggal di kota yang bisa mengakses internet gitu. Bagaimana itu dengan yang di daerah? Sehingga diawali dengan pendaftaran pun kami sudah mengalami kesulitan dan berkesan bahwa itu dipersulit begitu. Kemudian soal teknis yang sangat sulit, yang sangat hebat ya, yang sangat hot dan panjang-panjang lagi gitu ya. Kemudian nilai ambang batas yang terlalu tinggi. Kemudian dalam pelaksanaannya juga ya, ketika kita harus mencetak kartu peserta dan menentukan TUK itu berubah-ubah ya, sampai ada yang 3 kali bahkan 4 kali berubah. Kemudian pengalaman saya ya ketika ada gitu ya di kejadian di Kabupaten Garut, ketika malam harinya, malam 13 ya, malam Senin, tengah malam dia cek jadwal hari ya dan jamnya itu masih tetap hari Senin tanggal 13 sesi kedua. Nah, kemudian si ibu guru itu akhirnya berangkat ke sekolah ya. Setelah di sekolah dia coba-coba dicek lagi, ternyata berubah. Jadi sesi pertama tanggal 13 itu sekitar jam 9-an. Sehingga dia langsung berangkat ke TUK ya. Tidak bisa ikut, akhirnya diikut-sertakan dalam tahap kedua. Bagaimana coba bayangkan perasaan ibu tersebut. Dia nangis. Soalnya dia jadi ke tahap kedua. Persaingannya kan lebih ketat, lebih beda ya, harus bersaing dengan guru-guru yang bersertifikasi di sekolah swasta. Oke, nah Bu Sus, itu pengalaman yang terjadi, ini nyata loh, terbukti di lapangan seperti itu. Gitu, Ibu Sus punten, kalau Ibu sudah berapa lama jadi guru honorer Bu? Saya 18 tahun. 18 tahun, statusnya masih honorer dan kemarin sudah berapa kali ikut tes P3K Ibu? Guru honorer statusnya udah 2 kali. Yang kemarin saya ikut tes P3K ya, alhamdulillah tidak masuk. Kemudian yang sekarang ikut kemarin tanggal 13 sesi kedua. Oke, nah kalau Ibu Sus sendiri melihat nih Bu,
tes P3K ini secara keseluruhan gimana Bu untuk mengubah status ya dari honorer ke ASN? Karena kan memang banyak ya tenaga-tenaga pendidik honorer yang menuntut juga menjadi ASN. Nah ini jalannya nih ada P3K nih. Tapi kalau menurut Ibu gimana? Menurut saya ya kesannya gitu ya, tolonglah gitu ya. Walaupun kaitannya kita sudah dikasih afirmasi gitu ya untuk K2 10%, kemudian usia 15%, tetapi kemudian yang jelas kalau untuk yang sudah sertifikasi ya itu 100% untuk teknis gitu kan. Tetapi untuk sosial, kultural dan manajerial serta wawancara pun masih ada yang di bawah passing grade itu hasilnya. Ditambah lagi teknis itu, jelas teknis itu semuanya tidak ada yang passing grade. Kalau menurut pendapat saya dan hasil gitu ya, curhatan-curhatan teman-teman itu nilai teknis itu nggak ada yang passing grade gitu. Kemudian walaupun sudah dikasih afirmasi masih kurang ya. Jadi saya tolong minta gitu ya kepada pemerintah, terutama kepada Mas Menteri, tolong ya kalau bisa udahlah jangan ngobrol lagi afirmasi dan sebagainya, pokoknya angkat semuanya honorer gitu ya, apalagi K2 itu sisanya untuk Jawa Barat aja tinggal 84 orang. Ya, angkat saja tuh ya yang honorer yang sudah mengabdi lama gitu. Mana lah minta penghargaan gitu, status lah. Karena kami itu mengabdi itu udah lama begitu. Tentunya kekecewaan ini di tahap 1 harapan yang sangat besar tentunya itu kita sangat pahami. Tapi kita ingin terus mendorong untuk bagaimana bisa untuk memanfaatkan kesempatan yang ada pada tahap 2 dan tahap 3 dengan sebaik-baiknya. Oke.